I got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Vina Rizky Lazari, kelas 2023 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Riau. Pada video kali ini, saya akan membahas teori feminisme sastra. Sebelum memasuki pembahasan, terlebih dahulu, apa itu feminisme? Feminisme atau tokohnya disebut feminis adalah sebuah gerakan perempuan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Hubungan feminisme dengan sastra ialah teori feminis bisa digunakan sebagai alat untuk mengkaji karya sastra, baik karya feminis ataupun tidak. Karya sastra sebagai sarana untuk menyampaikan kritik gender. Kritik sastra feminis adalah salah satu kritik sastra yang berusaha mendeskripsikan dan mengkaji pengalaman perempuan dalam berbagai karya sastra, terutama dalam novel. Tujuan utama kritik sastra feminis ini adalah menganalisis relasi gender, terutama ketika perempuan berada dalam dominan laki-laki. Sastra feminis menawarkan pandangan bahwa para pembaca perempuan dan kritikus perempuan membawa persepsi, pengertian, dugaan yang berbeda pada pengalaman membaca karya sastra apabila dibandingkan dengan laki-laki. Wawasan mereka yang diawali oleh para pelopornya selanjutnya berkembang dalam aneka ragam. Kartini pun adalah sosok yang dapat dikatakan sebagai pelopor gerakan feminisme. Tokohnya disebut feminis, di mana hal tersebut merupakan sebuah gerakan yang menuntut emansipasi atau kesamaan dan keadilan hak dengan pria. Berikut analisis novel Sebuah Kapal karya N.H. Dini. Perempuan dalam novel ini mencitrakan sosok perempuan yang beraspek fisik, psikis, dan sosial. Perempuan yang menjalani berbagai tantangan dan rintangan begitu berat dalam perjalanan hidupnya, namun harus tetap bertanggung jawab dengan sikap yang telah diambilnya, sehingga akhirnya dia bisa menunjukkan eksistensinya sebagai perempuan yang bukan sebagai makhluk kelas dua. Namun, tokoh utama perempuan yang kerap ingin menunjukkan eksistensinya melakukan segala sesuatu yang tidak patut dia lakukan. Dia menyerahkan keperawanannya sebelum waktunya, menikah dengan bangsa lain tanpa persetujuan keluarga, serta dia berselingkuh dengan laki-laki lain karena kehidupan rumah tangganya tidak berbahagia. Hal-hal itulah yang tidak patut dilakukan dan ditiru. Meskipun pada zaman sekarang sudah tidak jarang ditemukan hal yang sama. Dia menikah dengan Charles Vincent, seorang diplomat di kedutaan Prancis. Bersamanya tinggal selama bertahun-tahun tanpa kebahagiaan di Jepang. Akhirnya dia bertemu dengan Michel di kapal yang membawanya ke Prancis, dan hubungan mereka menjadi intim. Sri dalam pada sebuah kapal tidak hanya bebas menentukan pilihannya, tetapi juga merasa mempunyai hak yang sama dengan laki-laki, yang menimbulkan penyelewengan dari segi hukum dan adat. Namun demikian, hubungan antara Sri dengan Michel sama sekali tidak membuat Sri merasa berdosa. Bahkan dia merasa menemukan kebahagiaan pada diri kasihnya. Namun, hal yang perlu ditekankan adalah bukan hanya buruknya
sifat tokoh Sri yang berselingkuh dengan Michelle karena mendapat perlakuan kasar dari suaminya, melainkan bagaimana dia sebagai perempuan Indonesia, terkhusus berbudaya Jawa, menunjukkan eksistensinya sebagai seorang perempuan yang tidak mudah ditindas. Dia ingin mendobrak budaya timur yang mengesampingkan kebutuhan dan kepentingan, serta menganggap perempuan sebagai warga kelas 2. Sri ingin menunjukkan bagaimana seorang perempuan yang bebas menentukan pilihan hidup dan menjadi dirinya sendiri tanpa ada tekanan dari orang lain, terkhusus laki-laki yang menjerat kebatinannya, hingga ia bisa menikmati hidup seperti kaum laki-laki. Hal-hal tersebut mampu menunjukkan bagaimana citra seorang perempuan Indonesia seperti Sri pada zamannya yang digambarkan Dini. Padahal usaha-usaha tersebut hanyalah menunjukkan bahwa perempuan merasa jenuh dengan tanggapan yang menyatakan mereka adalah makhluk lemah. Sekian yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.